Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan saya banggakan Menko Bidang PMK Prof. Dr. Mahji, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dr. Haji Saad Ibrahim bersama Prof. Yanto, Ketua Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur Ibu Chandra, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Muhammad Fauzan bersama seluruh jajaran pimpinan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun Pak Imam Nawawi, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Madiun bersama seluruh jajaran pimpinan. 14 atau 15 Juli 2022 saya bersama Pak Menko PMK bisa hadir untuk acara peresmian Gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Caruban Madiun telah tertunda beberapa kali. Mohon maaf pada pimpinan daerah, bukan maksud untuk menunda-nunda acara, tetapi memang itulah keadaannya. Tetapi pas selesainya pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Caruban ini, yang tadi disebut oleh Pak Menteri kita sebagai hasil keroyokan banyak pihak, tapi saya secara khusus atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih pada Pak Muhajir Effendi, Pak Menko PMK kita, yang juga putra daerah Madiun yang telah mewakafkan tanahnya, dan juga kepada Pak Fauzan atas nama UM Malang atas kiprahnya membangun gedung ini. Pak Menko PMK ini saya yakin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Forkopimda itu bersyukur punya putra daerah yang multi talenta, ya. 2 kali jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang dapat amanah menjadi Menko PMK sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Tidak banyak orang seperti itu. Guru besar Rektor UM Malang meneruskan Pak Malik Fajar, Allahu yarham, dan diteruskan oleh Pak Fauzan. Pinter ngaji, bisa nyanyi. Yang tidak mudah itu bisa nyanyinya itu. Maka anak-anakku sekalian dari Caruban ini, ya ada role model, satu diantaranya adalah Pak Menteri kita ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, juga kami terima kasih kepada pimpinan daerah dan semua jajaran serta pimpinan wilayah yang terus berkiprah tak kenal lelah untuk membangun amal-amal usaha Muhammadiyah di Jawa Timur ini, yang tidak lain memang Muhammadiyah hadir untuk umat dan bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah sejak 1 Desember 1911 sudah merintis Madrasah Diniyah Al-Islamiyah sebagai embrio dari lahirnya Muhammadiyah. Madrasah inilah sebagai cikal bakal dari pendidikan Islam modern, karena Kiai Dahlan menggagas, biarpun namanya Madrasah Diniyah Al-Islamiyah, tetapi gagasannya itu Ansariyah,
gagasannya itu sangat modern, yakni memadukan ilmu agama dan ilmu umum yang dalam referensi para ahli sejarah seperti dikutip oleh Profesor Dr. Kunto Wijoyo telah memelopori lahirnya sistem pendidikan Islam modern yang memadukan iman, akhlak, dan kemajuan. Jadi 3 dimensi yang dirintis oleh Kiai Dahlan dalam memelopori lahirnya Pranata atau lembaga pendidikan Islam modern. Iman, akhlak, dan kemajuan. Apa yang digagas oleh Kiai Dahlan sesungguhnya juga berakar pada Islam itu sendiri. Di mana setelah itu Kiai Dahlan dianjurkan oleh para sahabatnya, termasuk dari kawan-kawan Budi Utomo, untuk mendirikan organisasi agar bisa memayungi, bisa melindungi lembaga pendidikannya yang baru didirikan itu sehingga bisa awet. Karena kata mereka, kiai itu pada akhirnya juga akan meninggal. Tetapi kalau kiai punya organisasi, maka apa yang telah dirintis oleh kiai itu nanti akan berkesinambungan agar berkelanjutan. Maka akhirnya pada tanggal 18 November 1912, 1 tahun setelah itu, Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang namanya diambil dan menisbahkan diri pada nama Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Kenapa saya katakan bahwa gagasan pendidikan dan pendirian Muhammadiyah itu selain namanya pada nama Nabi akhir zaman Muhammad SAW, secara substantif atau esensial itu lahir merujuk pada Islam sebagai risalah akhir zaman. Karena Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai risalah terakhir itu punya dimensi wawasan cakrawala jangkauan yang beyond, yang melampaui zaman dan melampaui keadaan. Bisa diurut pada 2 dimensi dari esensi ajaran Islam itu. Pertama, Nabi membawa risalah Islam itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana hadisnya yang sangat terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi akhir zaman kita adalah risalah yang membawa Islam sebagai dinur rahmah, agama rahmah, agama yang menebar kasih sayang, kebaikan dan segala keutamaan yang melintas sebatas, sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.